Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Jahanom, salam Parekraf Indonesia. Salam Jahanom, salam Parekraf Indonesia. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita bertemu dengan dua orang narasumber kita yang akan kita ajak bicara ngobrol-ngobrol. Ini ada Mas Lurah Bekti dan juga Mbak Dinar, seorang pengusaha yang top di wilayah Kelurahan Hargorejo. Ini dusunnya apa ini Mas? Penggung. Dusunnya Penggung, oke. Ada saya punya temen itu, Pak Kiai di Penggung juga. Pak Marzuki namanya ya. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau berdua. Tapi yang pertama kita akan ngobrol dengan Mas Lurah dulu, Mas Lurah Bekti. Ini Mas Lurah Bekti asmane lengkap Mas Bekti Murdayanto. Mas Bekti Murdayanto. Ini yang kedua periode ya Mas? Yang ketiga periode. Oh ketiga periode, wah luar biasa. Ini mesti berprestasi ya Mbak ya ini ya kalau sampai seperti ini. Kayaknya berkaitan yang lurah gitu ya. Yang caleg burung gitu ya. Soalnya beliau ini dulu pernah jadi caleg juga gitu. Tapi mungkin Gusti Allah ini paling ridhonya. Jalannya belum sih. Iya, jalannya mengemban amanah untuk menjadi seorang lurah. Oke. Mas Lurah, Mas Bekti, saya biasa manggil Mas karena beliau ini ya selisih ya enggak. Ini kan masih muda juga, masih tanom juga gitu kan. Nah, di Kelurahan Panjenengan itu pasti ada banyak potensi baik pariwisata dan juga potensi industri kreatif atau perekonomian kreatif. Nah, salah satunya nanti juga akan kita ngobrol dengan Mbak Dinar tentang sesuatu yang ada di sini. Nah, ada apa saja Mas Lurah di Hargorejo ini kira-kira selain di sini? Ya, monggo ceritakan. Ya, terima kasih Pak Lili. Jadi pada kesempatan yang baik ini terkait dengan Hargorejo, kebetulan saya juga masih lurah baru. Ini baru 100 hari Pak. Jadi pelantikan tanggal 30 November, efektif Desember, Januari, Februari. Oh ini. iya. Di Maret sekarang tanggal 14, jadi ini 100 hari kerja saya. Pas ini, ya, Pak. hari ini, wah luar biasa. Ya, jadi ketika saya mencalonkan, saya memang punya visi misi. Jadi membangun Hargorejo dengan kebersamaan, melanjutkan program yang sudah ada, dan percepatan pembangunan menuju Hargorejo yang maju, mandiri dan sejahtera. Jadi untuk potensi yang ada di Hargorejo ini memang ada banyak sekali potensi, baik itu dari UMKM-nya, dari pariwisata, dari juga pertambangan juga ada di Hargorejo. Namun kami juga untuk kemandirian Hargorejo tentunya juga nanti untuk meningkatkan penghasilan dari warga masyarakat. Tentunya kami juga identifikasi UMKM yang ada di Hargorejo. Kebetulan di tempatnya Mbak Dinar, tepatnya ini di Pedukuhan Penggung, Kelurahan Hargorejo, Kapanewon Kokak. Jadi ini usaha sudah cukup lama. Periode saya menjabat yang pertama kali tahun 2000, ini sudah ada kegiatan di sini untuk buah semu. Jadi sekarang sudah demikian majunya, dilanjutkan perjuangannya. Dulu almarhum Pak Sugiyo, ini sudah dilanjutkan Mbak Dinar, ini milenial. Jadi ini sudah menyesuaikan perkembangan, ini sudah lebih maju lagi. Jadi salah satu UMKM unggulan memang di Penggung ini, dan juga ada pengrajin gula semut yang ada di beberapa pedukuhan. Karena di 16 pedukuhan yang ada di Hargorejo, ini 9 pedukuhan ada penderesnya. Jadi bahan baku dari gula semut ini adalah nira kelapa. Nah, kebetulan di 9 pedukuhan itu ada warga yang menderes. 9 pedukuhan. Artinya ini sebuah potensi yang nanti juga akan berusaha
Kami juga cari mitra, baik itu dari pemerintah, dari pihak swasta, bagaimana untuk mengangkat gula semut ini. Kebetulan ini rintisan sudah dirintis oleh Pak almarhum Pak Gio, dilanjutkan Mbak Dinar. Mudah-mudahan nanti bisa sebagai contoh pedukuhan-pedukuhan yang lain, dan mudah-mudahan juga nanti bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Terbukti juga yang studi banding sini juga cukup banyak. Ya. Itu yang gula semut. Itu memang merupakan unggulan di Hargojo. Di samping itu juga ada industri genteng. Industri genteng ya. Itu ada di Selo Barat, di Selo Timur. Itu juga home industrinya di situ banyak sekali. Di Selo Timur dan Selo Barat. Nanti mungkin Mas Lid juga bisa melihat kita nengok ke sana ya. Itu yang terkait dengan UMKM, makanan, minuman, kerajinan juga ada di sini. Yang menonjol ini memang unggulannya sekali lagi memang gula semut ini. Terus potensi yang lain juga ada pariwisata di Hargojo, ada di Omah Kinjeng, di Pedukuhan Gunung Kukusan. Ini destinasi wisata baru. Kemarin juga kegiatan dari Kabupaten Pak Bupati hari Sabtu kemarin kebetulan Sambago di Sambang Kulon Progo. Kemarin juga membuka destinasi baru di Omah Kinjeng. Yang kedua ada Gedung Luweng, yang ketiga ada Gunung Kuniran. Yang terakhir ini geoheritek itu di Kliripan, yang insya Allah nanti ini destinasi baru yang juga baru dirintis. Mohon doanya dan juga mohon kerjasamanya Pak. Mudah-mudahan nanti destinasi wisata Manghan ya itu ya. Itu mudah-mudahan nanti juga bisa berkembang. Artinya nanti pengelolaan pariwisata itu harapan kami juga bisa menaikkan PAD kelurahan untuk UMKM ini nanti menaikkan penghasilan masyarakat. Jadi untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat dengan UMKM, destinasi-destinasi wisata kami harapkan juga nanti salah satu potensi untuk menaikkan pendapatan asli kelurahan. Kiranya itu sekilas jadi dari mendasar dari visi misi saya dan potensi-potensi yang ada di Hargojo. Mayoritas warganya pekerjaannya apa, Mas, di sini? Ber-KTP apa gitu loh mereka? Terima kasih. Jadi kebetulan wilayah Hargojo dari 87 kelurahan itu luas wilayahnya itu nomor 2 setelah Banjarnegara. Terdiri profilnya tadi dari 16 pedukuhan. Ini gede banget lebarnya karena juga ada tanah kehutanan, Pak. Jadi ratusan hektar yang tanah kehutanannya, di hutan negara. Namun juga itu kerjasama dengan masyarakat, ada hutan kemasyarakatan yang warga kelompok-kelompok itu juga bisa menggarap hutan negara karena itu hutan produktif. Kelompok tani hutan. Yang insya Allah nanti untuk tahun ini juga sudah merasakan hasilnya kelompok tani hutan. Di samping tanaman di bawah tegaan, ini hasil kayunya mulai penjarangan tahun ini. Jadi mayoritas dari 9.623 jiwa, 3.425 kakak. Ini petaninya ini hampir 65%. Luar Jadi biasa. sebagian besar petani. Banyak petaninya itu. Jumlah pemilihnya berapa itu? Ini selingan. 100 hari. 100 hari pas hari ini berkahnya Allah ternyata memilih kita untuk hadir di sini ketemu dengan beliau. Yang itu semua yang ngatur memang Allah ya. Karena sebelumnya kita ada jadwal-jadwal di tempat lain, ternyata yang pas banget itu di tempatnya Mas Bekti di Kelurahan Hargorejo ini. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Banyak sekali tadi ada 16 padukuhan. Penduduk jiwanya ada 9.000 sekian, hampir 10.000, terus kakaknya ada 3.000 sekian, dan ternyata 65%-nya itu adalah para petani. Ini ada petani hutan dan sebagainya. Kita lanjut.
ke Mbak Dinar. Ya. Mbak Dinar Astuti Ratnadewi, asmanya banget ya. Mbak Dinar, ini tadi saya di mobil itu sempat ngobrol sama teman-teman. Ada sebuah pertanyaan gini, gula semut itu gula sing dikeruyuk semut apa gula sing isinya semut kan gitu, atau dari semut? Ini gojekan aja Mbak gitu. Nah kok bisa dikasih nama gula semut itu gimana ceritanya? Ya, saya jawab kenapa kok dikasih nama gula semut itu sejarahnya. Ini menurut bapak saya nih, karena pelopornya gula semut almarhum bapak Pak Sugio. Gula semut itu selain sifat dari semut yang gotong royong tadi, kita ngadopsi dari binatang semut itu. Jadi gotong royong. Kemudian mau panas mau hujan tetap punya cadangan makan. Oh gitu ya. Itu yang memfilosofi di si gula semut. Selain sebagai pembeda dari nama gula cetak, gula batok, gula merah, gula pasir, gula tebu dan lain sebagainya. Karena bentuknya kecil-kecil kayak semut dan mudah larut. Dari situ Pak. Cara pembuatannya diapain dulu itu prosesnya? Kalau prosesnya itu ada 2 macam ya, bisa dari nira. Nah, nira itu sepertinya nira. Jadi bahan baku untuk gula kelapa. Dari kelapa ya intinya. Dari kelapa bisa, dari aren bisa. Jadi dari kelapa bisa, dari aren, terus apa lagi? Siwalan, lontar bisa. Terus lontar. Jadi ada 4 produk yang bisa untuk bikin gula semut ya. Oke. Yang di sini yang banyak dari kelapa. Kalau dari sini kelapa sama aren. Yang kelapa dari Kokap ya, wilayah Kapanewon Kokap ya. Terus yang aren juga? Aren kita gandeng Kapanewon sebelah, Samigalo. Tetap masih Kulon Progo. Sesama perbukitan. Iya. Oke, terus cara pembuatannya gimana? Tahapan awalnya? Tahapan awalnya itu kita pilihnya dari bahan baku batoknya dulu. Karena masing-masing gula batok itu kan ada grade-nya. Dan grade-nya harus yang bagus, Pak. Karena kalau nggak bagus, yuk mau alat gitu loh, nggak bisa jadi butiran kecil-kecil. Karena kan prosentasenya kan agak susutnya agak banyak. Berbeda dengan gula putih, itu randomnya agak beda gitu loh, Pak. Si gula semut ini memang harus dari bahan yang bagus, ini berhubung dengan pH nira tersebut. Jadi kalau pH-nya itu di bawah 6, wis dipastikan kecut rasa digawe. Oh, dan nggak awet ya? Bukan nggak awet, wis rasa digawe gitu. Betul-betul nggak bisa ya? Iya, karena kan kalau semua bisa dibikin semut kan nanti pedagang yang bacem juga nggak kumanan gula. Jadi kita memang kebagian yang grade supernya aja dulu untuk dibikin gula semut. Jadi kenapa mempunyai nilai ekonomis tinggi? Karena memang pembuatannya juga tidak mudah. Tidak mudah dan bahannya memang terpilih gitu. Iya, oke. Itu terus pertama dibikin gula dulu kayak umumnya gula itu. Umum gula. Terus habis itu nanti dimasak Bisa lagi. dari nira langsung, cuma kalau dari nira langsung ini kan tidak ketahuan si pH-nya. Oh iya. Si pH-nya nggak ketahuan, iki kok niranya bagus atau enggak kan nggak ketahuan. Kalau kecampur yang bagus dengan yang kurang bagus, hasilnya tetap jadi kurang bagus. Gitu. Tapi kalau dari gula cetak itu akan lebih mudah memilihnya, selain bisa memangkas waktu. Jadi dibikin gula cetak dulu prosesnya. Dibikin gula cetak. Setelah itu dicairkan lagi. Disaring lagi karena kebanyakan kalau gula cetak itu kan pakai IPA atau parutan kelapa. Gitu. Jadi parutan kelapa memang fungsinya untuk menghilangkan buih di saat masak niranya itu. Jadi nggak ada tambahan-tambahan zat-zat lain gitu? Kalau untuk tambahan itu beda-beda nanti Pak. Kalau yang itu kan yang original atau natural yang rasa gula semut kelapa atau gula semut aren aja. Nanti ada yang misalnya gula semut gula semut yang biasa itu nggak ada tambahan apa-apa ya? Nggak ada. Dan itu bisa awet berapa bulan, berapa tahun itu? 1 tahun. 1 tahun awet ya? Itu tinggal di oven aja. Jadi tingkat kekeringan gula semut di kami itu di bawah 2%. Oh iya, jadi prosesnya dibuat gula cetak dulu, terus kemudian dilakukan proses selanjutan untuk dijadikan gula semut. Dan prosesnya masih tradisional. Tidak menggunakan alat-alat yang ini? Belum menemukan alat yang pas dan efisien. Memang untuk karena struktur dari gula kelapa atau gula aren ini sangat berbeda. Itu lengket.
Mau dipakai mesin apapun lengket. Kalaupun bisa dibikin pakai mesin kurang efisien. Saya mikirnya itu gini, ini dicetak habis itu diremuk gitu loh. Iya. Udah dicilik-cilik kan udah langsung kayak semut gitu. Enggak kayak gitu ya, tapi Enggak. harus ada tahapan masak berikutnya lagi ya gitu ya. Dicairkan dulu, kemudian digerus. Walah. Diayak lagi di oven, diayak lagi baru sampai di-packing. berapa kali itu? Apanya? Ngayaknya di ovennya kayak gitu. Kalau sudah jadi butiran yang lembab belum di oven, yang 2 atau 3 kali udah cukup. Tergantung mes yang diminta oleh pemesan. Kadang kalau untuk gula semut yang kelapa ada yang minta mes 14, 16, 18 ya kita layani. Oh iya. Jadi ini kan akhirnya muncul banyak ini. Cak Nom sama sahabat Parikraf semua bahwa di sini varian gula semut itu macam-macam. Ada yang natural atau original, ada jahenya. Jahe pun macam-macam, ada jahe emprit, ada jahe gajah juga loh sebenarnya. Ada jahe merah, jahe merah ya. Jahe gajah kan gede-gede Mas ya. Kita jahe ada 8 varian hanya untuk jahe. Wah, luar biasa. Jadi kita untuk di gula semut selain yang natural kita ada 26 rasa lainnya. Oh, ada campuran kunyit putih, temulawak. Nah, ini mirip-mirip seperti produknya imunomodulator. Jadi sebenarnya di kala pandemi ini salah satu yang sering disampaikan oleh teman-teman medis itu ya tolong jaga imunitas tubuh. Salah satu menjaga imunitas tubuh itu ya mengkonsumsi produk-produk herbal. Nah, di mana di sini di gula semut ini ada banyak sekali campuran-campurannya, ada jahe, ada temulawak, ada kunyit dan sebagainya. Ini kita iso marai kuat barangnya Mas. Sehat maksudnya gitu loh. Gitu. Nah, terus ini selain gula, ini dulu produksinya tahun berapa Mbak mulainya? Tahun Pak Sugio 97. itu 97. Iya, masih muda itu Pak 97. Oh, jenengan masih muda. Sekarang juga masih muda. Oh, iya. Bukan usahanya masih muda kan baru berapa tahun. Saya juga masih muda. Bisa kuliah ya Mas. Saya masih SMP. Oh iya. Nah, pikir masih umbelen gitu. Oke. Jadi 97 almarhum Bapak dulu merintis ini, kemudian akhirnya banyak tetangga kanan kiri, masyarakat seputar mengikuti produk itu, mencontoh, terus muncul sebuah koperasi dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi pada intinya bahwa Bapak waktu itu memberikan motivasi yang bagus untuk masyarakat di sekeliling beliau, dan ini semoga menjadi amal jariah beliau. Allahumma amin. Ya, ini torekoh untuk surganya beliau. Insya Allah. Amin. Nah, 97 berarti kalau waktu itu jangan masih SMP ya kan. Nah, terus proses 97 sekarang ini tahun 2022. Wis pirang tahun Bu? Baru 25 tahun. Baru ya. Baru seperempat abad. Luar biasa ini, mantap ini. Nah, kemudian kan muncul varian-varian tentang gula semut. Ini yang menemukan dari sejak Bapak dulu atau penjenengan sama suami sama dari keluarga? dulu sudah ada, cuma kalau dulu sampai 2013 kami baru punya 7 varian. Jadi kita ngikutin zamannya juga, ngikutin zaman yang ada. Nah, kebetulan kalau yang di gula semut memang pelapornya Bapak di tahun 97 itu, dan di tahun 2003 Bapak di bawah Kementan itu menjadi P4S, jadi menjadi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Sampai sekarang kami teruskan. Jadi itu untuk proses edukasi, untuk proses wisata, pelatihan, kunjungan, seperti itu masih kita lakukan. Jadi keberpihakan dari pemerintah baik kabupaten, DIY dan pusat juga ada ya untuk membangun ini sehingga ini tetap bisa istiqomah ya, tetap berjalan terus. Nah, ini produknya selain itu apa lagi? Selain gula semut apa? Berkembangnya kemana saja? Untuk gula semut berkembangnya untuk restoran rumah makan itu di sirup. Oh, sirup. Jadi ada sirup jahe, ada sirup kunir asem, sirup asem, sirup beras kencur, karena memudahkan bagi pengelola resto untuk menampilkan menu. Jadi tinggal tuang gitu, tinggal tambahin air sama es misalnya, sudah jadi menu mereka. Itu yang untuk produk sirup. Cuman kalau untuk produk sirup ini adalah menyesuaikan PO saja. Oh iya. Jadi tidak kami jual di luar, tidak. Oke ya, jadi custom ya. Ya, custom. Karena kan tidak terlalu awet. Kalau gula semut ini meskipun tanpa pengawet, dia hanya dikeringkan saja,
bisa tahan 1 tahun. Tapi kalau sirup enggak, harus dia masuk kulkas juga. Oke, terus ini ada Degan ya. Itu degan. Oh, Degan ini Ya. yang Degan. Ya, Ini Degan. itu yang ready ini. to drink. Oh Ya, ya. yang siap Degan. minum. Jadi Nah ini seger ini, luar biasa ini. Terus ini ada coklat gula semut. coklat gula semut. Ya. Comut ini. Cokmut, coklat. iya. Cokmut. Ya. Wah, cokmut coklat gula semut. Itu sudah kita daftarkan Oke. mereknya ya untuk coklat. Udah ya, hakinya udah. Proses, Atau- Pak. Proses ya. Iya, Oke. udah cokmut Semoga proses. lancar. Amin. Terus ini Itu yang apa ini? cokmut yang instan, jadi bisa dibikin panas gitu juga bisa. Oh, jadi ini Dan itu yang premium, Pak. ini bubuk ya, ini Bubuk, masih iya. bubuk ya. Kalau ini kan sudah minuman ya, ini Iya. ini masih bubuk. Ya. Wah, baik Coklat banget kita ya. ada 2 varian. Jadi yang ready to drink ini termasuk yang spesial, masuk yang biasa. Kalau yang Bapak pegang itu adalah premium Oh, yang bedanya. premium. Kalau ini coklatnya wongelak gitu, Pak. Oh, iya. Kalau ini penikmat coklat Oh gitu, beda. iya, jadi langsung kalau ini langsung begitu haus langsung minum Iya, ya. kalau gitu. ini biasanya ini- kan pangsa pasarnya untuk kafe. Oke, untuk kafe. Jadi memang agak beda di harga juga beda, komposisi Iya, juga ngambil beda. coklatnya di mana? Kalau kita kerjasama dengan teman dari tahun 2007 Jual tahun di 2007. Jawa Oke. Timur. Ya. Terus ini yang kopi ya? Itu aren. Oh, aren. Nah, aren ini mulai agak ngetren itu di 3 tahun terakhir setelah kopi ngetren. Jadi kafe-kafe kopi itu banyak yang menggunakan aren kami. Ini gula semut pakai aren ya. Oke. Kalau yang tadi saya pakai siwalan sama pakai apa namanya? Yang itu kan di sini nggak banyak, Pak. Nggak ada ya, jarang ya. Jarang. Oh, terus ini Itu yang cokmut yang ini. cokmut. Oh, beda. Ini yang enggak. Beda. Oh, itu yang premium Iya, pokoknya itu yang beda premium, itu yang spesial. Oke, terus ini yang kopi juga ada. Saya itu gimana? Yang kopi kemarin gimana? Ceritanya gimana? yang Kalau kopi? kopi itu biasanya bagi kami mau itu owner kopi, mau itu owner resto, alhamdulillah sekali justru mereka yang datang mencari kami gitu loh, Pak. Oh iya, custom juga. Custom juga Custom. ada. Oh. Jadi kami mulai mengawali rumah kami di website itu 2007, mereka nyarinya di sana akhirnya. Oh iya iya Terus iya. iya. datang ke sini minta dibikinkan produk ini gitu. Jadi custom itu sahabat Cahanem dan sahabat Parekraf itu pesanan khusus. Jadi nanti ada beberapa atau sudah ada beberapa orang yang pesan sama beliau sama Mbak Dinar ini di sini pesanan khusus. Jadi misalnya bahkan sampai ke packagingnya ya. Iya. Misalnya packagingnya nanti khusus pakai nama siapa. Misalnya pakai nama kopi Cahnom misalnya kan bisa juga Bisa, ya. Itu pakai apa gula semut Cahnom gitu. Berarti Cahnom itu gula semut kan gitu Mas ya. Berarti manis kan gitu. Oke. Nah, yang kopi ada juga ya. Ini perpaduan kopinya sudah diproduksi juga. Kalau perpaduan kopi langsung agak jarang, Pak. Biasanya Hanya custom saja ya. Iya, Nah, custom. jadi tidak disiapkan di sini jual khusus sudah ada. tidak. Oke. Kalau yang ini tadi apa ini? Yang itu ready Ini to drink-nya, siap minum. Oh, ini Nah, legen ini. Legen Ini itu legen. sejarahnya Mm-mm. Sejarahnya adalah kita bergerak di gula semut itu kan dari tahun 97, Pak. Jadi ada sedikit titik yang hampir sempat terlupakan. Karena kok kami produksi kok yang berminat itu di tahun 2003-2004 itu justru pangsa luar negeri duluan, Amerika, Jepang. Indonesianya baru menggeliat di gula semut itu mungkin 10 tahun terakhir. Oh iya iya iya. Nah, iya. si legen ini yang agak menggelitik di batin kami, saya sama suami, ini produk bagus Kulon Progo, yang menikmati kok malah di luar kita ya Oh, gitu. iya, Akhirnya pikiran kami saat jalan-jalan ke awal lah istilahnya, bahasa anak juga awal kan baru ngetren-ngetrennya Iya, kan Pak. alun-alun wates awal itu. 2015. Kenapa nggak kita kemas ya si bahan baku tadi? Sasaran kami si legen ini begini, prinsip kami pada saat itu kalau orang merantau pulang ke rumah itu kan kangen makanan minuman zaman kecil gitu kan Pak. Sasaran kami 45 tahun ke atas. Oh. Si legen ini sebenarnya itu belum ada tempelan stiker juga belum 45 ada. tahun. Kenapa 45 tahun ke atas? Karena yang menikmati, ya yang kenal dengan rasa produk itu. iya. Oh iya. Usia yang sekarang segitu dulu kecilnya pasti mengenal ini. Oh, Tapi iya. kalau yang usia masih 5-10 tahun belum tentu mengenal gitu loh Pak. iya. Nah itu
ternyata di saat di awal kita uji coba pasar kurang lebih 1 tahun, mau panas mau hujan kita juga tetap jualan pada saat saya sama suami. Jadi di saat karyawan libur kita kerja gitu loh. 2015 ya. awal Oke. ya, itu kan musim hujan itu Pak. Musim hujan yang saya gandeng baru 1 petani, baru 1 petani. Jadi yang itu saya gandeng SOP-nya dibenerin dulu, itu sampai 9 bulan kami bertahan hanya dengan 1 petani untuk legen ini. Lancar tapi ya. Alhamdulillah lancar-lancar, enggak kan musim hujan Pak. Oh. Musim hujan kan Iya. agak, ya namanya ini saya freezer duluan kan dingin. Hujan kan beda ya. Nah saya jualnya hanya seminggu sekali. Paling cuma habis 50 botol yang ini. 50 botol sampai 100 botol udah itu hanya setiap minggu. Wah, stop itu lumayan itu. Nah, tapi dari setahun itu kami nggak pernah mencari reseller juga nggak pernah. Mencari tambahan petani juga enggak. Jadi tambahan petani yang sekarang kurang lebih 15 sampai 20 penderes yang ada di Penggung ini, taruhlah 10 itu penderes yang aktifnya itu sudah masuk di sana. Oh, iya. Dengan sendirinya karena satu yang kami tawarkan untuk petani yang sekitar kami, SOP-nya dibenerin, entah itu dari larungnya, alatnya dan lain sebagainya. Sampai ada istilahnya minuman ini kan baru pertama di Kulon Progo pada saat itu. Iya. Nah, terus akhirnya ada reseller, Mbak pengen jualan. Ada tetangga kami sekitar 5 atau 6 yang wilayah sini aja setiap pagi dari jam 5 itu udah mulai Bekerja sama intinya sudah ya. mulai ambil ini Pak. Jadi per orang itu bisa habis 40 sampai 70 per hari sekarang. Legen itu bertahan berapa hari? Hanya 1 hari. 1 hari. Terus kalau begitu nggak laku terus Kan gimana? freezer. Oh, berarti freezer lagi. Jadi sehari nggak ini freezer lagi. Dan itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak merubah rasa. Enggak. Kan mereka muter tuh nggak nyampe 10 jam, bahkan nggak nyampe 7 jam. Oh, iya. Oke, ini mantap ini. Dan sekarang Jadi kalau 1 memulai. bulan ya paling enggak ya sekitar 5.000 sampai 7.000 botol udah habis. Sebulan 5.000 sampai 7.000 botol. Yang dulunya sebulan paling cuma 200. berapa persen untungnya itu? Saya nggak pernah ngitung umur saya. Pinter iki ya. Untuk ketole untung akeh. Nah, ini karyawan atau yang membantu penjenengan yang memang firm di sini tiap harinya ada berapa orang? Kurang lebih 15. Saya bilangnya kurang lebih karena kalau di sini kan sistemnya kemasyarakatan Pak. Jadi kegiatan kemasyarakatan juga tetap jalan. Mau itu ada Sripah, mau itu ada manten, mau itu ada apa, dan kita lebih dari tidak hanya 1 dusun. Karena mengantisipasi kalau dusun ini hajatan, dusun ini bisa mengcover. Iya, di masyarakat memang kayak gitu. Tapi pada intinya yang firm di sini ada 15 orang ya, 15 orang. Walaupun kadang-kadang ada kegiatan kemasyarakatan yang menuntut teman-teman pegawai ini harus aktif di kemasyarakatan. Nah, terus melibatkan petaninya yang setor ini sampai berapa kakak atau berapa Kalau pedukuhan petani, gitu? pedukuhan kan kalau misalnya yang bahan baku aren tadi udah beda. Oh, kalau yang di sini. Yang di sini kalau yang kelompok tani yang di dekat rumah memang saya khususkan di Legen dulu. Oh, Legen. Itu 1 dusun khusus Legen itu Pak. Hanya 1 Legen dusun aja. Legen. Iya. Berapa orang itu? Iya, yang terlibat 20-an. Wah, oke. Kan ada kelompoknya, sumber rezeki. Iya. Oh, Kelompoknya iya, kami iya. usahanya juga sumber rezeki, kelompok taninya kebetulan juga sumber rezeki. Jadi usaha kami namanya sumber rezeki tadi Pak. Jadi almarhum Bapak saya Sugio, nama saya Dinar, nama usahanya sumber rezeki. Intinya ini yang dulu dapat dapat sumber rezeki itu yang kemarin dulu dapat apa? Bantuan kelapa. Iya. Oh iya, tahun 2018. 2018 ya. Dulu saya pernah sowan di sini selain ketemu dengan Mbak Dinar sama keluarga. Iya. Dulu nganterin kelapa. Iya. Kelapa Bibit sekarang. 1.500 ya, untuk kelompok sini, untuk yang kelompok sini karena ada 2 kelompok itu. Dari DPR RI dulu Pak Gandung Pardiman dulu yang nganter ke sini ya, Iya. sama Detan ya dulu Iya. ya. Sampai ke sini dan sekarang itu pohonnya hidup ya? Hidup Termanfaatkan ya? Iya. Sudah tinggi berapa meter Nanti itu? kita bisa lihat Pak, ada di Oh, di sekitar sini ada juga? Ada, Oh, ya. mantap ini. Ada. Nah, berarti melibatkan yang Legen aja
kelompok Selamat Tani. taninya 20-an orang lebih, ya kan? Terus yang setor yang untuk gula itu melibatkan berapa petani? Kalau gula mungkin ratusan ya Pak ya. Ratusan. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi memberikan peluang usaha dan peluang pekerjaan untuk banyak orang di sekeliling kita. Insya Allah jalan surga juga Mbak untuk dan sekeluarga. Ini termasuk Mas Lurah juga. Oke. Nanti kita akan muter, akan keliling, kita akan melihat produksinya dan seterusnya. Nah, sebelum kita muter, kita keliling melihat ini, saya mohon ini Mas Lurah. Nah, harapannya seperti apa? Ini untuk Mbak Dinar khususnya, karena beliau ini kan memang sudah memberikan kontribusi. Jadi selain mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki seperti namanya Mbak Dinar itu, ya kan, juga melibatkan masyarakat di sekelilingnya, padukuhan di sekelilingnya, bahkan membuat kerjasama dengan pedukuhan-pedukuhan lain yang ada di Kulon Progo ini. Harapan dari panjenengan seperti apa? Jadi dengan adanya kegiatan gula semut yang sudah melibatkan banyak warga, harapannya tentunya nanti ini tetap bisa berjalan, nanti juga bisa ada peningkatan produksi Mbak Dinar, juga pemasarannya lancar, sehingga warga kami yang terlibat dalam kegiatan ini nanti bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Jadi sekali lagi nanti kami tetap mengharapkan ini usaha ini bisa berjalan, terus nanti warga juga bisa terlibat dalam kegiatan gula semut ini. Dan ke depan tentunya karena di kelompok Sumber Rezeki Mbak Dinar ini juga nanti ini untuk bisa sering untuk studi banding. Artinya ini potensi untuk nanti juga destinasi wisata. Jadi kami harapkan nanti juga kesediaan Mbak Dinar nanti kalau ada paket-paket wisata edukasi. Edukasi. Sahabat, tadi kita sudah mendapatkan beberapa hal pencerahan dari Mas Lurah tentang harapan kedepannya bahwa ini akan dijalankan terus, dan pastinya selain memberikan kontribusi, Mbak Dinar ini memberikan kontribusi kepada masyarakat, mengajak untuk membuat usaha di sini bersama-sama. Pasti ada CSR-nya nanti kan gitu. Kita tunggu aja CSR-nya, atau mungkin sudah gitu kan, termasuk ikut membantu pembangunan di kelurahan sini dan sebagainya. Mungkin nanti, mungkin saya yakin sudah, dan ini akan terus dijalankan oleh beliau. Nah, sebelum sampai harapan dari Mbak Dinar, saya juga mau tanya sama Mbak Dinar. Ini agak terselip tadi pertanyaan, sudahkah ekspor ke wilayah keluar negeri selain di Indonesia, ini sudah ekspor atau belum, intinya gitu? Kalau ekspor secara langsung itu belum Pak, ya. Masih pihak ketiga. Sekalipun ada juga yang bayarnya langsung dari luar negeri tersebut. Tetapi ini kebetulan juga ada pesanan yang orang Indonesia yang ada di luar negeri misalnya gitu? Enggak. Orang asing ya? Sudah orang asing, tapi yang mengurusi beliau langsung. Jadi kami belum bisa istilahnya menamai diri kami ekspor itu belum. Kalau belum kontainer yang seperti apa, yang seperti imian, kami belum bisa bilang ekspor itu. Jadi atau memang sengaja sementara ini memilih untuk nggak ekspor gitu ya? Maksudnya memilih untuk menjalankan itu dengan pihak ketiga gitu? Salah satunya itu, tapi memang dari awal kita concernnya di domestik. Domestik ya. Walaupun produk itu akhirnya dijual ke luar negeri, karena mau pakai dengan pihak ketiga pun harganya juga sama saja kok. Iya. Menurut kami yang sudah kami alami hitung-hitungannya gitu, juga seperti itu ya. Karena kami kan prinsipnya ke petani ya, sudah kita bayar cash, jadi yang ada di rumah ya sudah, kami tetap bisa tidur gitu saja. Pandemi ini gimana? Kacau nggak? Kalau dibilang kacau, enggak, menurun iya. Jadi karena produk kami alhamdulillah tidak hanya satu produk, ada 26 varian. Jadi ada yang produk itu langsung terjun bebas, tetapi ada yang bisa ngangkat. Contohnya di empon-empon, baik itu jahe maupun temulawak, kunyit itu sampai sekarang masih banyak permintaan. Profit sharing lah ya. Iya, jadi bisa mengcover secara keseluruhan enggak, tapi setidaknya alhamdulillahnya lagi
selama pandemi kami tidak sampai memberhentikan karyawan atau menyelang-nyeling gitu. Oh iya. Jadi ya memang mantap makan tabungan gitu loh. Oh mantap, itu artinya makan tabungan. Oke, jadi produk empon-empon di masa pandemi ini sangat dibutuhkan untuk seperti yang awal saya tadi sampaikan, untuk meningkatkan atau menjaga imunitas tubuh. Kalau di produk-produk medis, kesehatan, kadang-kadang ada istilah imunomodulator. Nah, ini di perpaduan dari gula semut ini ada hal-hal seperti itu. Dan apa yang secara kesehatan memang gula semut atau ada sering orang menyebut brown sugar, walaupun tidak semua brown sugar itu asli ya Mbak ya. Ada juga asli, tapi belum tentu brown sugar itu dari coconut sugar atau palm sugar. Okay. Tetap coklat ya, tetap brown Kan sugar, salah, tetap namanya kan coklat brown ya, sugar. tapi itu dari gula pasir gitu ya. Gitu. Bisa jadi, Bisa tapi jadi kan ya. nggak salah, namanya kan brown kan tetap coklat. brown sugar, tapi yang ini asli. Berarti brown sugar yang asli dari coconut, dari kelapa, atau dari aren, atau dari siwalan atau dari apa tadi? Lontar. Jadi sebenarnya ada banyak sekali gula yang bisa kita dapatkan produk-produknya di tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Harapannya Mbak, ini yang terakhir. Tadi kan baru sampai ke cerita ekspor. Nah, harapan kedepannya mungkin kerjasama dengan pihak kelurahan, ke depan seperti apa, penjenengan akan seperti apa, itu monggo Banyak silakan. Pak, harapan sama mimpi itu masih banyak. Iya, Pak. Nah, ini tapi salah- mimpi dalam bangun tak ini? Iya, Bukan iya. mimpi dalam tidur. Iya, jadi harapan kami itu salah satunya permajaan. Baik itu di bahan baku, baik itu di SDM-nya. Itu jadi kami kebetulan saya juga termasuk pengurus DPM, Duta Petani Milenial Provinsi. Iya. Jadi apa ya, harapannya itu di permajaan generasi muda. Jadi petani itu enggak apa ya, dalam artian jadi petani itu enggak selalu susah loh. Kita Iya. bisa bangkit dari petani Iya, gitu. iya. Sektor yang plus di saat pandemi itu sektor apa pasti semua sudah bisa menjawabnya. Iya, Sektor pertanian. Jadi kita sudah mengawali di eduwisata, Pak. Jadi eduwisata di tempat kami, jadi kami tidak hanya diproduksi tapi juga bisa menjadi tempat eduwisata. Baik itu field trip, kunjungan, studi banding maupun pelatihan. Oke. Nah, sasarannya itu dari kelas PAUD atau SD, SMP, SMA, kuliah juga bisa. Karena tidak jarang bagi adik-adik kita itu tahu rasa manis tapi nggak tahu asalnya apa. Jadi dari sana kita ada happy tersendiri, bisa memberikan eduwisata itu, dan kita sediakan tempatnya di sini. Wisata edukasi, Ya. ya judulnya. Oke. Yang lain ada tambahan? Yang Mungkin? lainnya masih banyak lagi Pak. Nah Oh, ini iya. untuk Terhadap kelurahan hubungannya? dukungannya menyangkut hal itu tadi. Jadi kalau Oh. kelurahan kan pasti juga ada Karang Taruna kelurahan. Oh yang iya. Ini bagaimana caranya untuk istilahnya menjaring petani-petani muda, baik itu di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Jadi Mbak Dinar siap untuk bersama-sama dengan Mas Lurah dan juga Pamong untuk bagaimana memberikan motivasi kepada teman-teman milenial khususnya Iya. untuk menjadi petani milenial kan Petani gitu. milenial. Saya ini kan juga dulunya petani Mbak. Iya. Saya juga pernah ikut kursus-kursus atau BIMTEK atau pelatihan-pelatihan dengan Deptan dulu. Itu saya pernah ditanya sama salah satu menteri dulu Mas itu. Iya. Enggak yakin saya ini, kamu itu jadi petani. Saya bilang, petani itu kan harus nyangkul, Mas. Gitu kan. Petani itu nggak harus nyangkul, Iya. tapi bagaimana kita akan bisa membuat produk pertanian itu menjadi sebuah produk yang baik, yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk dimakan atau dikonsumsi. Oke, sahabat Cahanom, sahabat Parekraf semua, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, termasuk harapan-harapan dari beliau berdua, komposisi kerjasama antara kelurahan dan juga pengusaha lokal di sini, UMKM yang ada di sini atau UKM yang ada di sini, melibatkan banyak masyarakat,
masyarakat petani yang di wilayah Hargorejo ini yang ada sekian ribu jumlahnya, dan itu memberikan hal yang baik. Tentunya peluang usaha, peluang pekerjaan, peluang kerja yang diberikan atau dibuat dimulai dari almarhum Pak Sugiyo dulu, kemudian diteruskan oleh putra-putrinya di sini, melibatkan tetangga kanan kiri, ini akan memberikan hal yang baik, meningkatkan kesejahteraan seperti apa yang tadi menjadi harapan dari Mas Lurah. Kedepannya Hargorejo akan menjadi lebih mandiri, lebih sejahtera, dan lebih maju ke depannya. Nah, ada hal juga yang tadi disampaikan oleh Mbak Dinar bahwa ada banyak mimpi dari beliau, mimpi kita semua, dan silahkan terus bermimpi, tapi jangan pernah bermimpi dalam tidur saja, karena biasanya mimpi dalam tidur itu akan hilang saat kita bangun. Kecuali mimpi basah gitu. Gitu. Jadi galingan kan gitu. Nah, bermimpilah setinggi langit sehingga nanti jatuhnya di antara bintang-bintang. Kata salah satu senior kita, jadi yang penting jangan sampai kesamplok pesawat kan gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa memberikan motivasi untuk kita semua, memberikan pencerahan untuk kita semua. Silahkan sahabat Cahanom, sahabat Parekraf semua mencermati ini, menilai ini, dan tentu bisa mengcopy atau bagaimana membuat hal-hal yang baru lagi, atau nanti tadi Mbak Dinar juga menyampaikan bahwa beliau bersedia memberikan wisata edukasi atau eduwisata di sini. Siapa saja yang bisa belajar di sini untuk mengetahui apa saja potensi yang ada di sekeliling kita, atau apa saja manfaat dari gula semut, dan seterusnya. Nah, terima kasih sahabat Cahanom semua. Matur nuwun Mbak Dinar, sudah kerso kita berbicara. Pasti banyak hal yang perlu disampaikan, dan masih banyak yang kurang nanti ke depannya. Nanti kita akan datang lagi. Ini kedua kalinya saya datang ke dalamnya beliau sejak tahun 2018 dulu. Nanti kita juga akan melihat pohon kelapa genjahnya ya, yaitu sudah setinggi apa setelah beberapa tahun ini. Dan saya matur nuwun kepada Mas Lurah. Ya, sama-sama. Ini saya banyak belajar juga dari beliau, senior saya, bagaimana ini membuat masyarakat menjadi lebih maju, menjadi lebih mandiri, dan juga menjadi lebih sejahtera. Terima kasih semuanya. Banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cahanom, salam Parekraf Indonesia. Salam Cahanom, salam Parekraf Indonesia. Kapasitas berapa Mbak? Kalau saya 150, tapi kalau pandemi ini saya batasi 60. Kalau saya pengen ngikuti permintaan biasanya. Bisa pakai kursi, bisa lesehan. Iya, bisa. Ini saya nggak boleh bintang di sini nih berarti. Bisa sering kok. Ini ternyata bikin konstruksinya sudah lengkap. Settingannya sudah masuk ini. Yang bikin ini suami
yang kerja, jadi kita nggak pakai tenaga khusus, enggak. Ini cuma tetangga sendiri nih yang bikin rumah. Oh iya, oh yang lain kan suami. Kita berdua. Oh iya, berdua. Jadi ini dapur. Jadi kalau pas lagi boring, kalau anak-anak kecil kan SD ke bawah kan sering boring tuh. Gurunya lagi nerangkan kan ada yang modalnya lari-lari ya biarin. Sambil lihat ini, oh lihat yang open di sini gitu. Oh, yang opennya di sini ya. Iya. Sudah pakai antrafon enggak? Sudah, jadi asapnya langsung keluar. Sudah cetak tadi dicairkan, nah ini sudah dicairkan ya Pak. Oh iya. Sudah dicairkan, setelah disaring dan sebagainya baru masuk dimasak lagi. Oh, jadi ini dicairkan dulu, dimasak, terus kemudian disaring. Setelah disaring terus Dimasak kemudian lagi. Dimasak lagi. Terus ini proses pembirusan ini. Oh jadi yang di sini itu langsung terus ini. Dan ini udah jadi gula semut, tapi kan masih basah, belum kering. Yang paling bisa menyehatkan ataupun yang ditunjuk itu harusnya ini. Kadang mereka nyoba harusnya pakai batang dulu. Iya, iya, Itu iya. kalau apa ya? Kalau saya rasa pulsa yang paling disenangi sama ngaduk gula. Ini tahapan yang kedua ya. Iya, setelah kering diayak lagi. Kan ada yang nggak lolos tuh karena dia kering. Ini yang putih apa ya? Oh Itu jahe. jahe ya. Jahenya, Custom. jahenya digiling juga. Jahenya dari jahe segar, Mas. Jahe segar digiling. Diambil airnya, Oh, terus terus? dicampur. Kalau mau pakai aren ya pakai aren, kalau mau pakai Tapi yang itu campuran enggak? campur. Campur sama ini ya? Oh enggak. Ini custom aja. Ini ayahan yang kedua sebelum di packing. Untuk menyamakan mesnya. Kan ada yang nggak masuk, yang nggak masuk. Karena kalau pas turun itu si gula turun, kalau nggak dikasih yang kalau kita nyebutnya cikalan ya, cikalan justru membantu biar cepat kering sebelum dikirim. Kan penjenengan tadi menyampaikan bahwa Dari pH-nya, iya. Jadi kalau si bapaknya tadi sudah pilih kan, itu kemungkinan bisa dibikin si gula ini besar. Tapi kalau gulanya waton atau gulanya itu berapa grade-nya dicampur semuanya. pH-nya kita toro? iya, dari rasanya itu kelihatan Kalau dilihat dari kasat mata nggak kelihatan. kurang kelihatan karena dari aroma rasa yang belum bisa ngalahin si petani. Kalau kita ngukur pH kan pakai kertas lakmus atau pakai alat. Kalau petani dari nilai udah ketahuan. Kalau mana kecil sih, berarti kayak mendung mana mana berarti itu nggak Ukurnya pakai itu ya? kalau kita, kalau saya itu, tapi kalau petani nggak perlu, saya di sini teman-teman gitu. Ya, 20, 21 ya, 3 tahun lebih sedikit lah, 3 tahun ya kurang lebih. Itu ada beberapa yang di sini. Jadi belum menghasilkan berarti ya? belum. Kalau itu planningnya berapa tahun itu? Dulu katanya 4 tahun. 4 tahun. Dimasak. Ini masak yang pertama. Ya, ini sama prosesnya ya. Karena kan orangnya banyak. Kalau di sini semua, dulu kita atasnya cuma sampai batas itu Pak yang itu kayaknya tertumpuk gitu loh Pak. Akhirnya kita tinggikan Oh, ya. iya. Karena kita maunya yang kerja itu loh kuasa. Kalau ini kundi? Lanjut. Mandi. Iya. Kalau ibunya ini masuk pengasih. Kita ada 4 dusun yang 3 kelurahan, 2 kecamatan, 2 kapanewon. Antisipasi nantang layatan mana? Wah, iya. Kalau nganjil kan gini ya Mas Wadur. Iya, nggak ada Mas ya. Jembre, jahe merah juga ada. Cuma ada, kita nanam di koper ya Pak. Jadi selain kita nanam sendiri, yang kerja ini juga nanam. Jadi di rumah punya tanaman apa? Misalnya temulawak. Besok panen dibawa ke sini ya. Iya, jadi selain kerja juga bisa nyebar itu. Dimasak pakai kayu langsung ya, efisien. Ini pakai aren ya. Ini kirim ke Malaysia ini. Kita kirim ke Malaysia. Pernah nggak ke Malaysia? Saya sebelum ya Pak. Oh, bisa. Yang penting ini produk saya jalan-jalan. Iya. Wah ini. Top. Wah ini mantap ini. Ini legen ya. Itu legen juga. Ini mungkin yang baru masuk, ini belum betul. Oh, ini yang belum ini baru masuk loh.
Doain aja nanti kami proses di FDA Pak, karena kan minuman makanan berbahan harus FDA. Kebetulan kemarin ada BPOM ke sini dan kami banyak konsultasi ke sana. Nanti ya Wih, ini macam-macam ini. ada regen aren, regen mentah itu biasanya pesanan kalau batuk Pak. Mantap bro, mantap bro. Ini degan. yang